Selamat malam saudara sekalian. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di hari ini sehingga kami dapat beribadah, ibadah keluarga di GPIB Jemaat Patmos ya Tuhan, walaupun secara daring, tetapi inilah berkat Tuhan sehingga kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami sehingga firman yang akan Kau sampaikan dapat kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur secara berbalasan. Kitab Mazmur diambil dari pasal yang ke-40 pada ayatnya yang ke-5 dan 6. Saya akan bacakan pada kalimat yang tercetak keluar dan ibu bapak sekalian akan membacakannya pada kalimat yang tercetak ke dalam. Mari kita bermazmur. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Berilah
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingannya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan senantiasa selalu menyertai dan memberkati di sepanjang kehidupan kami hingga sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca sebagian firman-Mu ya Allah, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami layak untuk mendengar serta memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang mengatakan demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, naungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan keluarga adalah ibarat telur-telur dalam keranjang. Artinya bahwa yang namanya gesekan, benturan, bahkan keretakan adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Dan semua itu dapat menimbulkan sakit hati dan rasa dendam yang mungkin sulit untuk bisa saling memaafkan. Tentu hubungan keluarga yang seperti itu tidak nyaman untuk kita jalani. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan keluarga Yakub. Khususnya hubungan anak-anaknya antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu penyebab ketidakharmonisan hubungan antara Yusuf dan saudaranya adalah Yakub sebagai orang tuanya memperlakukan Yusuf sangat istimewa dibandingkan kakak-kakaknya, sehingga mereka mempunyai rasa iri hati terhadap Yusuf. Dan karena iri hati itulah mereka ingin membunuh Yusuf. Namun untunglah rencana itu berubah sehingga mereka akhirnya menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Tapi dalam kisah yang kita baca pada malam hari ini, hubungan itu dipulihkan lagi oleh Tuhan. Mereka kembali hidup bersama sebagai keluarga. Melalui kisah Yusuf yang memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya ini, ada 3 hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari pernyataan Yusuf. Pertama, Yusuf katakan, "Akulah Yusuf, saudaramu." Pada ayatnya yang pertama sampai dengan 4. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika itu apa yang dikatakan Yusuf maksudnya adalah Yusuf membawa saudara-saudaranya ke rumah atau ke istananya karena Benyamin harus ditahan. Akibat dalam karung gandumnya terdapat piala Yusuf, sesuatu yang telah direncanakan untuk menguji saudara-saudaranya. Dan Yehuda berusaha membela dan menggantikan hukuman Benyamin. Sehingga pada saat itu diceritakan Yusuf tidak dapat menahan hatinya untuk memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa ia adalah saudara mereka. Mengapa Yusuf memperkenalkan diri sebagai saudara mereka? Bukankah itu adalah kesempatan bagi Yusuf untuk membalas dendam atas segala kejahatan yang pernah mereka lakukan terhadap dirinya? Dan bukanlah lebih aman pada saat itu Yusuf harus membalas dendam terhadap saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, alasan Yusuf di sini karena untuk memberi rasa aman dan ketenangan kepada saudara-saudaranya yang saat itu sangat tegang dan ketakutan karena dituduh mencuri dan takut kehilangan Benyamin adiknya. Karena rasa rindunya setelah berpisah sekian lama dengan saudara-saudaranya tidak dapat dibendung lagi. Karena ingin lebih dekat dengan mereka, memeluk dan mencium mereka, menangis bersama mereka, menghibur mereka, dan bersukacita kepada mereka. Itulah artinya saudara bagi Yusuf, susah dan senang dipikul dan dinikmati bersama.
baik atau buruk, saudaranya tetaplah saudara. Melalui kisah ini kita diingatkan kembali pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayatnya 21 yang mengatakan, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Tuhan Yesus menekankan bahwa arti saudara bukanlah saja karena hubungan darah, tetapi juga sesama orang percaya dan sesama manusia. Sikap kita baik atau buruk terhadap saudara-saudara kita ibarat perlakuan kita terhadap tubuh kita sendiri. Bila kita memperlakukan tubuh ini dengan baik, maka kita pun akan merasa nyaman. Tapi bila kita memperlakukan tubuh ini dengan buruk, maka kita juga akan merasakan sakitnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti memiliki yang namanya saudara. Bisa saja saudara sekandung, saudara seibu atau seayah, saudara sepupu, keponakan, atau saudara seiman, bahkan saudara sekampung, sebangsa dan sesama manusia. Di tengah-tengah hidup persaudaraan yang ada pada saat ini, kita dipanggil untuk hidup saling mengasihi satu terhadap yang lain. Sekalipun memang dalam hidup bersama orang lain, itu bisa saja terjadi gesekan dan salah paham. Disitulah kita belajar untuk saling menerima dan memaafkan, dan belajar mengasihi saudara dan sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, belajar dari Yusuf, kita harus melihat saudara sebagai saudara, bukan sebagai saingan, bukan sebagai ancaman atau sebagai musuh. Bila Yusuf memandang saudara-saudaranya sebagai saudara, bagaimana pandangan saudara-saudaranya Yusuf terhadap dirinya? Kita perhatikan pernyataan Yusuf pada yang kedua. Di sini Yusuf katakan, "Akulah Yusuf saudaramu yang telah engkau jual ke Mesir." Ternyata saudara-saudaranya memandang Yusuf bukan sebagai saudara semata, tetapi juga sebagai saingan, bahkan ancaman bagi mereka. Karena Yusuf lebih disayang dan diperhatikan sangat istimewa oleh ayah mereka, sehingga mereka mempunyai rasa iri hati terhadap diri Yusuf. Itulah sebabnya mereka telah memperlakukan Yusuf dengan cara yang tidak baik. Mereka telah menjual Yusuf, saudara mereka, ke Mesir. Itu artinya mereka menjadikan Yusuf sebagai budak belian, agar tidak lagi menjadi saingan atau ancaman bagi mereka di kemudian hari. Dan sejak itu, bertahun-tahun lamanya, hidup Yusuf penuh dengan penderitaan sebagai budak dan seorang diri di negeri asing. Sebagai saudara, mereka telah memperlakukan Yusuf dengan jahat dan menganggapnya Yusuf sudah tidak ada, bahkan mungkin sudah mati. Itulah sebabnya mereka terkejut dan takut ketika Yusuf memperkenalkan dirinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara Yusuf takut bukan karena Yusuf mengancam, tetapi karena dosa dan kejahatan mereka di masa lalu yang menghantui mereka.
Orang yang berbuat jahat terhadap orang lain, hidupnya seperti orang yang selalu melihat ke dalam cermin, sehingga tidak akan merasa damai sejahtera. Dia menilai sesama dirinya sebagai kacamata dirinya sendiri. Karena dia jahat, dia takut orang lain berbuat jahat kepada dirinya. Karena dia licik, dia takut orang lain melicikinya. Seperti itulah saudara-saudara Yusuf. Banyak kehidupan keluarga yang hubungan persaudaraannya sangat buruk, penuh konflik, persaingan, bahkan dalam beberapa kasus bisa saling membunuh. Misalnya karena berebut warisan, iri karena keberhasilan saudaranya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memang perlu diakui peran orang tua cukup besar terhadap baik atau buruknya hubungan persaudaraan anak-anaknya. Seperti kasus hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya. Tidak terlepas dari sikap dan perlakuan Yakub sebagai ayah yang kurang bijak terhadap anak-anaknya. Tetapi yang terpenting sebenarnya dalam hubungan persaudaraan adalah bagaimana sikap dan cara pandang kita sendiri terhadap kehidupan kita. Sehingga cara pandang itulah mempengaruhi kita dalam menilai suatu masalah atau kejadian dalam hidup yang kita jalani dan dalam hubungan dengan sesama saudara, bahkan sesama orang lain. Hal ini terlihat melalui cara pandang Yusuf terhadap kehidupannya, sehingga kita mengerti mengapa saudara-saudara Yusuf yang diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Mereka menjadi orang yang membenci dan menyingkirkan Yusuf. Sedangkan Yusuf yang diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, tapi ia tetap menjadi orang yang bersikap baik terhadap saudara-saudaranya. Semua ini karena Yusuf melihat kehidupannya dari perspektif Allah, dari sudut pandang Allah, yaitu bahwa ia dijual ke Mesir karena Allah punya rencana. Demikian pernyataan ketiga yang diucapkan oleh Yusuf dalam perikop kita pada malam hari ini. Akulah Yusuf yang disuruh dan ditetapkan Allah untuk memelihara hidupmu. Pernyataan ini diulang-ulang sampai 4 kali, seperti yang tertulis pada ayat yang ke-5, ke-7, ke-8, dan ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu bisa perhatikan dan bisa dibaca di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, dengan mengingat perlakuan saudara-saudaranya terhadap Yusuf, wajar saja bila Yusuf memiliki sakit hati dan dendam terhadap saudara-saudaranya. Dengan hati, namun ternyata Yusuf tidak demikian. Yusuf justru tidak memiliki rasa iri hati, tidak memiliki rasa dendam, bahkan atau membalas rasa sakit hatinya. Namun ternyata Yusuf lebih berbaik hati. Malahan dengan hati dan tangan terbuka ia menerima, menyambut dan memeluk serta menjamu mereka, bahkan menjamin untuk memelihara kehidupan mereka di Mesir. Apa yang membuat Yusuf berlaku demikian? Karena Yusuf melihat semua peristiwa yang pernah ia alami dengan kacamata iman. Bahwa Allah merancang semua peristiwa itu untuk kebaikan. Demikian Yusuf berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan
Allah menyuruh aku mendahului kamu, yang tertulis pada ayatnya yang kelima. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan cara pandang seperti ini, sebenarnya bila kita perhatikan, sungguh-sungguh Yusuf tidak pernah mengampuni saudara-saudaranya. Perhatikan dalam bacaan kita, tidak ada kata mengampuni sama sekali. Karena bagi Yusuf, mereka kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya itu tidak bersalah kepadanya. Ketika mereka menjual Yusuf ke Mesir, itu adalah cara Allah menyuruh dia untuk suatu maksud. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti penjunan yang membentuk tanah liat menjadi seperti yang diinginkannya dengan menggunakan alat-alat yang ada. Atau ibaratnya seperti pelukis yang menggunakan segala macam warna dan kuas sehingga menjadi lukisan yang indah. Demikian Tuhan memakai segala peristiwa dan kejadian untuk membentuk kita, anak-anaknya, menjadi seperti yang Tuhan inginkan untuk kebaikan kita. Saudaraku, dalam hubungan dengan sesama, di keluarga atau dalam hubungan di gereja, pelayan dan pekerjaan ada saja, kita jumpai orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap diri kita, bahkan berlaku jahat dan menyakitkan kita. Memang secara manusia sulit rasanya untuk dapat memaafkan dan mengampuni mereka. Bagaimana tidak, mereka telah merugikan kita, menyengsarakan kita, menghancurkan diri kita dan masa depan kita. Ingin rasanya kita sebagai manusia membalas kejahatan mereka. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman hari ini, marilah kita memohon kepada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melihat semua persoalan dalam hidup ini dari cara pandang Tuhan, sehingga kita melihat bahwa di balik semua peristiwa dan persoalan yang kita alami, ada rencana Tuhan yang indah untuk kebaikan kita, bahkan menjadi kita berkat bagi keluarga dan sesama kita berjemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tiap langkah diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala berkat dan keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tentunya tanpa penyertaan dan kasih Tuhan, kami tidak mampu dan tidak dapat berbuat apapun. Ya Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan sabda kebenaran-Mu pada malam hari ini, seorang Yusuf yang betul-betul menjadi sosok manusia yang kuat dan sabar, walaupun dirinya dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi seorang budak di Mesir. Namun setelah bertahun-tahun berpisah, lalu berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak sedikit pun mempunyai rasa benci dan dendam terhadap saudaranya, melainkan justru berbaik hati dan menjamin kelangsungan kehidupan saudara-saudaranya. Sungguh sangat luar biasa kasih Tuhan, cara Tuhan untuk memakai Yusuf sebagai orang yang beriman. Hal inilah kiranya dapat menjadikan contoh bagi kami untuk saling mengasihi dan menyayangi terhadap saudara-saudara kami, maupun sesama kami sebagai manusia, untuk tidak mempunyai rasa dendam dan benci kepada siapapun. Tuhan yang Maha Kasih, pada malam hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan oleh karena sakit, penyakit. Kepadamu kami serahkan, kiranya Engkau yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami, segala macam obat-obatan yang mereka konsumsi, kiranya semua itu boleh menjadi sebagai perantara tangan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami dampak pandemi, sehingga banyak mereka yang harus kehilangan pekerjaan, yang mungkin hasil usaha yang mereka lakukan juga menurun, kesulitan untuk dapat mencari pekerjaan kembali. Kepadamu Tuhan kami serahkan, kiranya Engkau memberi kekuatan dan kesabaran bagi mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu memberkati segala usaha dan upaya bagi mereka untuk terus semangat dan bangkit di dalam berusaha. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Dan di hadapan-Mu pada malam hari ini, kami mau mengaku atas segala kesalahan diri kami. Terkadang kami merasa angkuh dan sombong, merasa tinggi hati, dan merasa kuat dan hebat dari siapapun. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan. Ya Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini juga masih akan melakukan suatu tugas dan tanggung jawabnya. Kepadamu ya Tuhan, kami mohon Engkau juga memberkati mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami selaku presbiter, selaku jemaat Tuhan. Kembali kami mohon kepada Tuhan agar Engkau memampukan diri kami di dalam melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa yang Maha Kasih, masih banyak doa-doa kami yang belum dapat kami sampaikan. Namun pada saat ini ya Allahku, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih menghadapi
pandemi COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa serta kasih Tuhan, dengan segala upaya yang pemerintah kami lakukan, pandemi ini segera berakhir atas kuasa dan kasih serta penyertaan Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa kami dan permohonan kami. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami sebagai lansia. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kesabaran di dalam menghadapi kelemahan tubuhnya, yang terlebih di usia lanjutnya. Kami yakin dan percaya, ya Allahku, Engkau selalu menopang kehidupan mereka. Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, serta memberikan keselamatan. Bapa yang Maha Kasih, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan dari umat yang telah Engkau selamatkan ini ya Tuhan. Dan berkati juga majelis jemaat yang akan mengelolanya, sehingga
persembahan itu dapat digunakan dengan baik demi kemuliaan dan pelayanan-Mu di jemaat ini. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.